What kind of music did you hear? Halloween is coming. We can make Halloween sounds. Spider-Man: Across the Spider-Verse, Part 1, merupakan sequel dari Spider-Man: Into the Spider-Verse, yang merupakan film animasi 3D. Spider-Man: Across the Spider-Verse, Part 1, mengajak para penggemar untuk menjelajahi semesta yang penuh dengan berbagai versi Spider-Man. Petualangan Miles Morales dalam menjelajahi semesta dan bertemu dengan Spider-People lainnya masih berlanjut. Gwen Stacy kembali mengunjungi Miles Morales dan mengajaknya untuk berpetualang melintasi semesta. Cara Gwen dapat membuka portal yang membawanya ke kamar Miles masih belum diketahui. Namun, pada film sebelumnya, Miles telah membantu teman-teman Spider-Man lainnya kembali ke semesta masing-masing. Spider-Man: Across the Spider-Verse, Part 1, akan difokuskan pada kisah Miles Morales dan Gwen Stacy sebagai love interest. Mereka berdua akan melaksanakan misi untuk menyelamatkan setiap semesta Spider-People dari ancaman Spot yang dapat menyebabkan bencana. Miles siap menghadapi tantangan ini, dan bersama dengan Gwen, mereka akan melakukan perjalanan melintasi multiverse dan bertemu dengan kelompok Spider-People yang melindungi mereka, yang dikenal sebagai Spider Society dan dipimpin oleh Miguel O'Hara. Namun, Miles memiliki perbedaan pendapat dengan Miguel dan Spider Society tentang cara menangani ancaman tersebut. Setelah menunggu 5 tahun, Spider-Man: Across the Spider-Verse berhasil menjawab ekspektasi fans manusia laba-laba atas kelanjutan kisah prequelnya, Into the Spider-Verse, yang sukses meninggalkan kesan pada 2018 lalu. Saat Miles Morales kembali mengayunkan jaring laba-labanya di layar lebar, Across the Spider-Verse menawarkan berbagai elemen sehingga menjadi sequel yang brilian. Sebagian besar waralaba selama ini punya kelemahan yang serupa, yakni kesulitan mengembangkan semesta mereka tanpa mempertahankan nyawa cerita aslinya. Namun, hal tersebut tak berlaku bagi Across the Spider-Verse. Phil Lord, Christopher Miller, dan David Callaham yang menjadi tim penulis berhasil meracik sequel dengan formula seimbang. Mereka sanggup mengembangkan cerita menjadi lebih serius tanpa abai dengan nyawa yang dibawa sejak film pertama. Salah satu buktinya terlihat dari persoalan yang dihadapi Miles Morales dalam sequel ini. Menawarkan premis yang mendasar, siapa itu Miles Morales? Pertanyaan itu berkembang menjadi perjalanan Miles mencari jawaban tentang eksistensi dirinya yang masih relevan dan begitu terikat dengan Into the Spider-Verse. Konsep multijagat, dalam hal ini Spider-Verse, kemudian berperan sebagai medium bagi Miles untuk mencari tahu tentang dirinya sendiri. Penonton pun akan merasakan kemiripan antara Spider-Verse dengan Miles Morales, kompleks dan tak berujung. Perjalanan itu kemudian digambarkan lewat visualisasi yang menawan. Across the Spider-Verse melanjutkan capaian gemilang film pertama, termasuk dalam aspek sinematografi. Animasi yang disuguhkan film ini adalah definisi terbaik dari sebuah adaptasi komik superhero. Visualisasi cerita Across the Spider-Verse terasa seperti panel-panel di setiap halaman komik yang menjadi hidup. Komposisi visual dalam film ini juga memiliki sentuhan autentik yang menawan. Salah satu yang paling saya kagumi adalah detail visual yang kerap terasa seperti goresan dan arsiran pensil. Keunggulan itu semakin sempurna dengan ilustrasi khas yang kerap muncul di komik, seperti P.U. Boom, dan masih banyak lainnya. Eksekusi yang mendalam dan detail itu rasanya hanya bisa dilakukan oleh karya-karya animasi seperti Across the Spider-Verse. Tiga karakter utama, Miles Morales, Gwen Stacy, dan Peter B. Parker dipastikan akan kembali meramaikan Spider-Man: Across the Spider-Verse. Sebelumnya, pada 2018, ketiganya tampil memukau dalam Spider-Man: Into the Spider-Verse. Lantas, perlukah menonton Spider-Man dari Marvel Cinematic Universe, MCU, sebelum menyaksikan Spider-Man: Across the Spider-Verse? Film Spider-Man memiliki banyak versi. Mulai dari yang diperankan oleh Tobey Maguire yang diproduseri Sam Raimi, lalu digantikan Andrew Garfield yang digarap di bawah arahan Mark Webb. Terbaru, superhero laba-laba ini diperankan oleh Tom Holland dengan rumah produksi MCU.
Di bawah MCU, ada 3 film tentang superhero ini, yaitu Spider-Man, Homecoming, 2017. Spider-Man, Far From Home, 2019, dan Spider-Man, No Way Home, 2021. Tiada habis idenya, Sony Pictures merilis film Spider-Man dalam versi animasi, Spider-Man, Into the Spider-Verse pada 2018. Film itu sukses, dibuktikan dengan kemunculan sequelnya pada tahun ini, Spider-Man, Across the Spider-Verse. Dilansir dari as.com, sutradara Spider-Man, Across the Spider-Verse, Kem Powers mengatakan film ini tidak terhubung dengan MCU. Dunia Miles Morales dan Spider-Verse tidak terkait dengan Marvel Cinematic Universe atau semacamnya. Powers mengaku hanya ingin menggambarkan sejarah tentang Spider-Man dengan cara yang berbeda dan menyenangkan.